Salam sukses. Kapak yang tajam. Seorang pedagang kayu sedang membutuhkan pekerja yang dapat menebang pohon di hutannya. Ada seorang pemuda yang melamar pekerjaan tersebut dengan mendapatkan gaji yang besar, sehingga si pemuda bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si pedagang kayu memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada pemuda itu. Hari pertama bekerja, si pemuda berhasil menebang 9 batang pohon. Sang pedagang kayu memberikan pujian kepadanya sehingga membuat si pemuda termotivasi. Hari kedua, si pemuda hanya berhasil menebang 8 batang pohon, padahal dia sudah bekerja lebih keras dari hari kemarin. Dari hari ke hari, walaupun si pemuda bekerja lebih keras lagi, tetapi pohon yang berhasil ditebangnya semakin sedikit. Dengan rasa malu dan putus asa, si pemuda datang menghadap ke sang pedagang kayu dan meminta maaf karena hasil kerjanya yang semakin menurun. Lalu sang pedagang kayu bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kamu sering mengasah kapakmu?" Kemudian sang pemuda menjawab, "Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore, sehingga tidak punya waktu untuk mengasah kapak." Nah, itulah masalahnya. Di hari pertama, kamu kerja dengan kapak baru dan terasa tajam, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapakmu yang sama, tetapi tidak diasah, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari dapat bekerja dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga dengan kita. Sama seperti si pemuda yang setiap hari hanya bekerja menebang pohon saja tanpa mengasah kapaknya. Kita pun kadang setiap hari dari pagi hingga malam seolah terjebak dalam rutinitas yang sama, sehingga seringkali melupakan sisi lain dari kehidupan kita yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Dengan terus mengembangkan diri akan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Ketika Anda mulai mengembangkan diri, keterampilan dan potensi yang ada dalam diri Anda akan terus berkembang dan akan membuka banyak peluang di masa depan. Pengembangan diri yang dilakukan memungkinkan Anda untuk membangun keterampilan dan kualitas untuk mengatasi rintangan dan kesulitan yang dihadapi. Hal yang harus Anda sadari adalah perubahan akan terus terjadi dan tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, maka kita harus mengembangkan diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita. Pengembangan diri adalah faktor penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, guna mendapat kesuksesan dalam hidup. Dengan pengembangan diri, memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dalam segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri Anda. Seperti kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai ulat bulu yang hanya merangkak. Salam sukses. Kebaikan yang bersinar. Ada seorang pemuda miskin yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, padahal ia sudah sangat kelaparan. Di dalam kondisi yang sangat kelaparan,
Ia mencoba mengetuk sebuah pintu rumah untuk meminta sedikit makanan dari pemilik rumah tersebut. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang wanita pemilik rumah itu membukakan pintu untuknya. Tetapi si pemuda hanya berani untuk meminta segelas air. Wanita itu mengerti bahwa si pemuda sedang kelaparan. Dia memberikan segelas besar susu untuknya. Lalu si pemuda meminum susu tersebut dan kemudian bertanya kepada wanita itu, "Berapa banyak saya berhutang kepadamu?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak memiliki hutang apapun. Ibu saya mengajarkan untuk tidak menerima bayaran atas suatu tindakan kebaikan." Setelah mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, kemudian si pemuda pun berlalu. Pemuda itu bernama Howard Kelly. Beberapa tahun berlalu. Suatu hari, ada seorang wanita yang menderita sakit parah. Beberapa orang dokter yang sudah memeriksa penyakit wanita itu, namun tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakit wanita tersebut. Keluarga si wanita mengirimnya ke kota besar, di mana penyakit langka tersebut akan dipelajari oleh dokter spesialis. Dr. Howard Kelly ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap wanita tersebut. Pada saat ia melihat wanita itu, dia langsung mengenalinya. Dia teringat dengan wanita yang telah memberikan segelas susu ketika ia miskin dulu. Dr. Howard Kelly bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk membantu si wanita agar pulih dari penyakitnya. Usahanya membuahkan hasil. Akhirnya, wanita itu pun sembuh dari penyakitnya. Saat menerima tagihan untuk perawatan yang telah ia jalani selama ini, wanita itu khawatir tentang jumlah tagihannya akan sangat besar. Tetapi begitu menerima tagihan, ia terkejut mendapatkan suatu catatan kecil di bawah tagihan tersebut yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Dalam hidup di dunia ini, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Namun, saat kita berbuat baik, diperlukan rasa ikhlas dan rela menolong tanpa mengharap balasan. Sebab keikhlasan saat berbuat baik bisa membuat hati merasa lebih tenang dan tentram. Dalam hal ini, ketika perbuatan baik mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka tidak ada rasa kecewa dalam hati. Inilah pentingnya rasa ikhlas ketika berbuat baik pada sesama. Melakukan perbuatan baik termasuk tindakan terpuji yang perlu dipertahankan, sebab perbuatan baik seringkali dapat kembali kepada pelakunya. Menurut Helvi Tiana Rosa, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya adalah kebaikan yang kita tanam untuk diri sendiri. Salam sukses. Bekerja dengan passion. Pada suatu hari, ada seorang bijak sedang berjalan kaki sendirian. Di persimpangan jalan, orang bijak ini bertemu dengan seorang tukang batu dan menanyakan apa yang sedang ia kerjakan. Tukang batu itu menjawab dengan ketus, "Tidakkah Anda lihat sendiri? Saya ini tukang batu. Kerjaan saya yaitu menumpuk batu satu persatu untuk menjadi tembok." Orang bijak tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan tukang batu yang lain. Ia kemudian menanyakan pertanyaan yang sama.
Tukang batu kedua menjawab bahwa ia sedang mengerjakan pekerjaan yang menjengkelkan dengan upah yang rendah. Merasa tidak puas dengan jawaban kedua tukang batu itu, akhirnya ia bertemu dengan tukang batu yang ketiga. Ketika ditanya pertanyaan yang sama, tukang batu ketiga itu menjawab, "Saya sedang mengerjakan monumen terindah di kota ini." Dari cerita ini, kita dapat melihat perbedaan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh tukang batu yang ketiga. Hal ini disebabkan karena tukang batu yang ketiga sangat menyukai pekerjaannya. Ketika Anda bekerja sesuai dengan passion Anda, maka sepanjang hidup Anda tidak akan terbebani dengan apa yang Anda kerjakan, sehingga Anda akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Jika Anda bekerja sesuai dengan passion Anda, maka ada beberapa keuntungan yang dapat Anda rasakan, yaitu bekerja bukan merupakan tuntutan, tapi merupakan hobi. Kemampuan Anda akan terus berkembang. Pekerjaan akan semakin tertantang, akan mengurangi tingkat stres Anda dalam pekerjaan, serta menjadikan diri Anda lebih kreatif dan menghasilkan banyak ide. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menentukan passionnya dan perlu waktu yang tepat untuk menemukannya. Jadi, jangan berkecil hati mulai dari sekarang untuk mencoba menemukan passion Anda, sehingga Anda dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan impian Anda. Menurut Albert Schweitzer, sukses bukanlah kunci untuk bahagia. Bahagialah yang merupakan kunci sukses. Bila Anda mencintai yang Anda kerjakan, maka Anda akan berhasil. Salam sukses. Menjadi kuat karena problema hidup. Ada seorang bangsawan kaya raya yang tinggal di sebuah daerah padang rumput yang luas. Karena ternak yang dipunyainya semakin banyak, sang bangsawan memilih 2 orang anak muda dari keluarga yang miskin untuk dipekerjakan. Yang berbadan tinggi dan tegap dipekerjakan sebagai pengurus kuda, sedangkan yang berbadan kurus dan lebih kecil dipekerjakan sebagai pengurus ternak kambingnya. Suatu ketika, si badan tegap dengan arogan berkata kepada si badan kecil, "Hai sobat, aku lebih besar badannya dan lebih tua dari kamu. Mulai besok kita bertukar pekerjaan. Aku yang mengurus kambing dan kamu menggantikan aku mengurus kuda." Sambil mengancam, si badan gede berkata kepada badan kurus untuk jangan melaporkan hal ini kepada tuan mereka. Setelah selesai bekerja, dengan muka murung, si kurus pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, melihat muka murung dan kegalauan anaknya, si ibu bertanya, "Nak, ada apa? Ada masalah apa? Coba ceritakan ke ibu." Si anak pun menceritakan peristiwa yang tadi terjadi dengan bersungut-sungut sambil berkata, "Sungguh tidak adil kan, Bu? Dia mengancam dan memaksa aku untuk mengurus kuda-kuda liar. Dia yang berbadan besar memilih mengurus kambing. Badanku kecil begini, bagaimana aku bisa mengejar-ngejar kuda yang begitu besar? Aduh, Bu, sungguh jelek nasibku." Ibunya dengan senyum bijak berkata, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi dan terima dengan besar hati. Tidak usah memusuhi dan membenci temanmu itu." Ibu percaya, semua kesulitan yang akan kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan bekerja keras,
pasti akan membuatmu menjadi kuat dan bermanfaat untuk masa depanmu. Sejak saat itu, si anak kurus itu dengan susah payah setiap hari bergelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang bertubuh tegap, besar, dan masih liar. Dia harus jatuh bangun mengejar kuda-kuda itu. Kadang terkena tendangan, bahkan pernah terinjak hingga terluka parah. Dari hari ke hari, keahlian dan kemampuannya menguasai kuda-kuda pun semakin membaik. Tidak terasa, tubuhnya pun berkembang menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Namanya adalah Genghis Khan. Hingga suatu hari terjadi perang antar negara, di mana kerajaan membutuhkan prajurit pasukan berkuda. Genghis pun terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena keahliannya mengendalikan kuda-kuda, dan ia pun berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita mengeluh tentang keadaan hidup ini karena berbagai masalah yang terjadi pada kita. Padahal dengan mengeluh tidak akan mengubah keadaan, melainkan dengan mengeluh terus-menerus menimbulkan kekecewaan dan amarah sehingga kita makin menderita. Lebih baik ketidaknyamanan kita anggap sebagai latihan mental dan kesabaran. Mengeluh ternyata merupakan kebiasaan buruk yang bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan mental seseorang. Jangan sia-siakan waktu yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti mengeluh. Kehidupan ini adalah cermin tentang siapa dirimu. Kalau kamu suka mengeluh, kehidupan akan dipenuhi keluhan. Kalau kamu suka bersyukur, kehidupan ini akan dipenuhi limpahan nikmat. Semangat dan pantang menyerah menjadi kunci untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan. Tekunlah dan bersabarlah hingga akhirnya semua akan berbuah manis. Salam sukses. Pujian yang menghancurkan dan kritik yang membangun. Ada seorang gadis memiliki kegemaran membeli pakaian, mulai dari yang berharga murah hingga yang mahal. Namun, pakaian yang baru dibeli biasanya hanya dipakai beberapa kali saja. Setelah itu, muncul rasa bosan dan ingin membeli pakaian baru lagi. Begitu seterusnya, hingga sebagian besar penghasilan gadis ini dihabiskan untuk memuaskan keinginan hatinya. Seorang sahabat gadis ini sering menyanjungnya, memberi kata-kata indah selangit. "Wah, kamu ini orangnya keren banget. Bajunya bagus-bagus dan indah, bak selebritis." Sementara sahabatnya yang lain lebih sering menasihati dan memberi teguran atas kebiasaan buruknya. "Sahabatku, bukannya saya iri atau dengki dengan penampilanmu. Kebiasaanmu membuang-buang uang dengan membeli pakaian terus-menerus sungguh bukan perbuatan yang bijaksana. Lebih baik uang kamu itu ditabung saja, bisa dipakai pada saat-saat mendesak." Dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu pujian dan kritikan, sering membuat gadis ini berpikir-pikir untuk memilih yang mana. Namun, karena kata-kata pujian lebih indah dirasa dan dinikmati, sehingga si gadis mengabaikan kritikan dari sahabatnya. Pada suatu ketika, orang tua gadis ini menderita sakit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengobatannya. Barulah si gadis menyadari kesalahannya karena telah membuang-buang uang
untuk hal yang tidak perlu, karena sering terbuai dengan kalimat pujian. Kisah di atas sering terjadi dalam hidup kita. Kadang kita terbuai dengan pujian dari orang lain, sehingga pada akhirnya menimbulkan penyesalan bagi diri kita. Kata-kata manis memang menyenangkan untuk didengar, namun seringkali menyesatkan dan menjerumuskan. Sedangkan teguran, kritikan seringkali membuat telinga menjadi merah dan panas, tapi pada akhirnya untuk kebaikan. Sebuah kata bijak mengatakan, gula yang manis dapat membahayakan, namun obat yang pahit dapat menyembuhkan. Memang tidak mudah bagi kita untuk menerima kritikan. Padahal kritikan itu tidak selamanya buruk, tapi justru merupakan masukan untuk evaluasi diri kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika kita tidak terbuka untuk kritik yang membangun, maka kita tidak terbuka untuk benar-benar bertumbuh sebagai seorang pribadi. Kritik adalah batu bata yang dilemparkan orang kepada kita. Susunlah batu bata tersebut dan jadikanlah pondasi agar kita bisa jadi lebih kuat dalam menghadapi masalah. Menurut Norman Vincent Peale, masalah dengan kebanyakan dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritik. Salam sukses. Persahabatan yang sejati. Ada dua orang sahabat karib yang bernama Amir dan Udin sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan Amir menampar Udin. Udin hanya diam saja dan menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah sumber air, di mana mereka memutuskan untuk mandi. Udin mencoba berenang, namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh sahabatnya, Amir. Ketika Udin mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Melihat tulisan Udin, Amir bertanya kepada Udin, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir? Dan setelah saya menolongmu, sekarang kamu menulis di batu?" Kemudian Udin menjawab sambil tersenyum, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila sesuatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak bisa hilang tertiup angin." Dari cerita di atas mengajarkan kepada kita tentang arti seorang sahabat sejati. Sahabat sejati merupakan anugerah dari Tuhan yang selayaknya kita syukuri. Kehadiran sahabat sejati bisa membuat hidup kita lebih berwarna. Sahabat sejati bukan siapa yang telah lama kita kenal, tapi siapa yang menghampiri hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Dalam persahabatan sejati, pasti akan muncul perselisihan atau pertengkaran kecil. Namun, hal tersebut tak akan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali akur. Apa yang kita alami demi sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai keindahan. Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Salah satu kualitas paling indah dari persahabatan sejati
adalah untuk dipahami dan memahami satu sama lain. Sahabat sejati membantu kita menemukan hal-hal penting ketika kita kehilangan senyum, harapan, dan keberanian. Sahabat sejati adalah obat untuk jantung yang terluka dan vitamin untuk jiwa yang penuh harapan. Salam sukses. Akibat iri hati. Di sebuah taman terdapat bunga mawar yang sedang berbunga dengan warna-warni yang sangat cantik dan aroma yang sangat harum, membuat banyak pengunjung ingin berfoto dengan bunga mawar tersebut sambil memuji keindahan sang mawar. Di dalam taman itu tumbuh juga pohon bambu yang tampak membosankan karena dari hari ke hari bentuk pohon bambu yang begitu saja tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang, membuat tidak ada orang yang memuji dan berfoto dengan pohon bambu tersebut. Maka tak heran jika pohon bambu selalu iri melihat bunga mawar dikerumuni banyak orang. Pada suatu hari berkatalah pohon bambu dengan nada setih kepada bunga mawar, "Hai bunga mawar, tahukah kamu kalau aku selalu ingin sepertimu, berbunga indah, memiliki aroma yang harum, dan selalu dipuji banyak orang." Mendengar perkataan dari pohon bambu tersebut, sang mawar tersenyum sambil berkata, "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu. Tapi, tahukah kamu, sebenarnya aku iri denganmu." Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" Sang mawar menjawab, "Tentu saja aku iri denganmu karena kamu punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku ini sangat rapuh dan hidupku sangat singkat." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dianggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang untuk hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. "Kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, berbeda dengan kamu." Mendengar perkataan sang mawar, bambu kembali bingung. "Aku tidak mengerti." Lalu sang mawar berkata, "Tahukah kamu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Hal ini membuat kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain, karena kamu menghidupkan banyak tanaman. Seharusnya dengan manfaat sebesar itu, kamu bahagia, bukan iri padaku." Akhirnya sang bambu mengerti. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga mawar. Sifat iri hati yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan pengaruh buruk dalam kehidupan, seperti penyakit yang bisa menggerogoti tubuh si penderitanya. Jika tidak diobati, orang-orang seperti ini akan hidup terus di lingkaran kebencian dan tak pernah bisa melangkah dengan baik. Makin banyak kita membuang waktu untuk merasa iri pada bakat ataupun kesuksesan orang lain, maka semakin sulit pula kita berkembang maju. Tak perlu iri dengan kelebihan orang lain, karena setiap manusia mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Iri hati hanya milik mereka yang tak menghargai
kelebihannya. Salah satu syarat untuk menjadi bahagia adalah dengan menghilangkan perasaan iri pada diri kita. Mari jauhkan diri kita dari rasa iri, karena iri hati adalah penyakit yang membuat hidup kita tidak tentram dan tidak bahagia. Salam sukses. Narasi kali ini akan menceritakan tentang hikmah dari sebatang pensil. Seorang anak gadis memandangi neneknya yang sedang menulis, sambil bertanya kepada neneknya, "Sedang menulis apa, Nek?" Sang nenek berhenti menulis dan berkata kepada cucunya, "Nenek sebenarnya sedang menulis tentang dirimu, tetapi ada yang lebih penting daripada kata-kata yang sedang nenek tulis, yakni pensil yang nenek gunakan. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi seperti pensil ini." Si anak gadis merasa heran. Diamatinya pensil itu, kelihatannya biasa saja. "Tapi Nek, pensil itu sama saja dengan pensil-pensil lain yang pernah kulihat." Sambil tersenyum, lalu sang nenek menjelaskan kepada cucunya bahwa pensil ini memberikan gambaran dan makna yang luar biasa tentang hidup ini. Jika kamu berhasil menerapkannya, maka kamu akan senantiasa merasa damai dalam menjalani hidupmu. Cucuku, ada 5 hikmah yang dapat kamu ambil dari sebatang pensil. Pertama, kamu sanggup melakukan hal-hal yang besar, tetapi jangan pernah lupa bahwa ada tangan yang membimbing setiap langkahmu, yaitu Sang Pencipta, yang selalu membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. Kedua, sesekali nenek mesti berhenti menulis dan meraut pensil ini. Pensil ini akan merasa sakit, tetapi sesudahnya dia menjadi jauh lebih tajam. Begitu pula denganmu. Kamu harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikan kamu orang yang lebih baik. Ketiga, pensil ini tidak keberatan kalau kamu menggunakan penghapus untuk menghapus kesalahan yang pernah kamu buat. Ini berarti kamu boleh memperbaiki kesalahan yang kamu buat agar kamu tetap berada pada jalan yang benar. Keempat, yang paling penting pada sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang terbuat dari kayu, melainkan bahan arang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, kamu harus selalu berhati-hati dan selalu menyadari hal-hal yang ada di dalam dirimu. Dan yang kelima, pensil ini selalu meninggalkan bekas. Begitu pula apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidupmu akan meninggalkan bekas. Oleh sebab itu, kamu harus selalu berhati-hati dan sadar atas semua tindakan yang kamu lakukan. Kita bisa belajar mengenai kehidupan ini salah satunya dari sebatang pensil. Pensil adalah alat di mana setiap orang dapat menulis hal-hal yang berbeda. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah kita mau menulis cerita yang indah atau sebaliknya? Di dalam hidup ini, kita akan mengalami penajaman yang menyakitkan melalui berbagai persoalan hidup yang terjadi. Tapi kita membutuhkan semuanya itu untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Ada sebuah kata bijak yang dituliskan oleh Mary Riana. Jadilah pensil yang bisa menulis cerita bahagia. Jadilah penghapus
yang bisa menghilangkan kisah sedih. Salam sukses. Cinta yang tulus. Suatu ketika, hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Ada seorang anak kecil yang setiap hari senang bermain dengan pohon apel tersebut. Ia memanjat pohon apel itu, duduk di atas batang pohon apel, makan buah apel, bahkan tidur di bawah rindangnya pohon apel. Sang anak sangat menyukai dan mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya. Suatu hari, sang anak mengunjungi pohon apel dengan wajah yang sedih. Melihat wajah sedih sang anak, lalu bertanyalah pohon apel kepada sang anak, "Mengapa kamu bersedih, nak?" Sang anak menjawab, "Aku tidak punya mainan. Aku ingin membeli mainan tetapi tidak punya uang." Dengan iba, pohon apel berkata, "Aku tidak punya mainan untuk kuberikan kepadamu, tetapi kamu bisa menjual apel-apel ini agar kamu punya uang dan bisa membeli mainan." Lalu dengan wajah bahagia, sang anak mengambil apel itu untuk dijualnya ke pasar, dan uangnya dipakai untuk membeli mainan yang dia inginkan. Sayangnya, sang anak tidak pernah kembali, dan bersedihlah si pohon apel. Waktu pun berlalu. Si anak telah beranjak dewasa dan telah memiliki keluarga. Suatu hari, sang anak lewat di depan pohon apel. Kemudian pohon apel menyapa sang anak, "Hai, kemarilah, ayo bermain denganku." Sang anak menjawab, "Aku tidak punya waktu bermain denganmu. Aku punya anak dan keluarga yang harus kuberi makan dan tempat tinggal. Tetapi aku tidak punya cukup uang untuk membeli rumah," keluh sang anak. Pohon apel tidak tega melihat si anak yang tidak punya rumah. Ia pun berkata, "Aku tidak bisa memberikanmu sebuah rumah, tetapi kamu bisa memotong ranting-rantingku ini. Bangunlah rumah dengan rantingku, agar keluargamu tidak lagi kedinginan, kehujanan, dan kepanasan." Dengan kegirangan dan semangat, si anak mengambil gergaji dan memotong ranting-ranting pohon apel. Sayangnya, ia tidak kembali lagi, dan pohon apel pun kembali bersedih. Beberapa tahun kemudian, si anak kembali dengan wajah yang letih dan lesu. Melihat anak itu kembali, dengan gembira berkatalah pohon apel, "Ayo bermain denganku." Sang anak menjawab, "Tidak, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sekarang aku sudah tua. Aku merasa jenuh dan ingin menghibur diriku dengan berlayar ke samudra. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal?" tanya si anak. "Aku tidak bisa memberikanmu kapal, tetapi kamu boleh memotong batang pohonku dan membuatnya menjadi kapal," kata pohon apel dengan tulus. Kemudian si anak memotong batang pohon apel itu dan membuat sebuah kapal dan pergi berlayar. Ia meninggalkan pohon apel yang kini tinggal akarnya. Pohon apel pun kembali bersedih dan berharap si anak dapat kembali lagi. Benar dugaan si pohon apel. Suatu hari, si anak kembali mengunjunginya. Namun, si anak sudah sangat tua dan lemah. Berkatalah pohon apel, "Hai nak, aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu. Tak ada buah apel, tidak ada ranting atau batang pohonku. Buahku sudah kamu ambil, rantingku sudah kuberikan, bahkan batangku sudah kamu jadikan kapal.
Kini aku tinggal akar yang lemah dan tua. Aku sudah tak berdaya, kata pohon apel. Dengan menangis, sang anak berlutut dekat akar pohon apel yang sudah tua. Maafkan aku telah membuatmu nyaris mati dan tak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu dan malah seringkali pergi meninggalkanmu. Kini, izinkan aku berbaring di sampingmu. Aku terlalu lelah dan aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat. Dengan tersenyum bijak, pohon apel berkata, "Kemarilah nak, aku akan memberikanmu tempat beristirahat yang tenang sepanjang sisa hidupmu." Cerita ini sering terjadi di dalam hidup kita. Kita sering melupakan hal-hal penting dalam hidup ini. Pohon apel di sini mengingatkan kita kepada orang tua kita. Pada waktu kita masih kecil, orang tua kita sering mengajak kita bermain, memberi makan, memanjakan kita. Namun, ketika kita dewasa, kita seringkali melupakan orang tua kita. Kita banyak meminta, banyak menuntut, dan hanya datang saat kita punya masalah saja. Orang tua kita akan selalu ada untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat hidup anak-anaknya bahagia. Cinta orang tua sangat besar terhadap anak-anaknya dan tidak akan terbalas atau tergantikan dengan apapun juga. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita dan selalu berusaha untuk terus dapat membahagiakan mereka. Jangan biarkan orang tua kita hidup bagaikan pohon apel yang tinggal akarnya saja. Buatlah orang tua kita menjadi pohon apel yang subur dan tumbuh sehat hingga berbahagia di masa tuanya, sehingga tidak ada penyesalan bagi kita. Di balik kesuksesan seorang anak, tentulah ada orang tua yang berperan penting di dalamnya, karena mereka selalu mendukung tidak hanya dari segi materi, tetapi juga untayan doa yang selalu dipanjatkannya. Salam sukses. Sejarah terciptanya Lamborghini. Lamborghini merupakan salah satu supercar terpopuler di dunia. Supercar yang memiliki performa tinggi yang menjadi buruan orang berduit di seluruh dunia. Siapa sangka bahwa di balik terciptanya mobil mewah Lamborghini menyimpan cerita panjang yang menarik. Kisah itu ada hubungannya dengan Enzo Ferrari yang tidak lain adalah pencipta mobil Ferrari. Ferruccio Lamborghini yang saat itu adalah bos dari perusahaan Lamborghini Trattori, perusahaan traktor terbesar di dunia saat itu, merasa ada yang kurang dengan produk supercar Ferrari. Mungkin bagi orang awam tidak ada yang salah dengan produk supercar keluaran Ferrari pada saat itu. Namun bagi Ferruccio Lamborghini yang termasuk salah satu pencinta mobil mewah, sepertinya masalah kecil seperti kopling saja adalah hal penting yang harus diperbaiki demi kelangsungan bisnis. Saat itu, Ferruccio Lamborghini yang kurang puas dengan kopling pada produk Ferrari 250 GT yang menjadi salah satu koleksinya, memutuskan bertemu langsung dengan Enzo Ferrari untuk meminta saran. Namun, bukan perbaikan dan rasa terima kasih yang didapat Ferruccio Lamborghini, justru Enzo Ferrari melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Enzo Ferrari. Enzo Ferrari juga melontarkan ucapan pedas
dengan menyuruh Ferruccio Lamborghini untuk mengurusi traktornya saja dibandingkan terus mengkritik produk Ferrari 250 GT miliknya. Merasa dihina, Ferruccio Lamborghini pun bertekad untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Ferruccio Lamborghini serius untuk menggarap mobil mewah yang saat itu digarap dalam sebuah kota kecil, San Acta, dengan kerjasamanya bersama beberapa mantan karyawan Ferrari. Akhirnya, pada Maret 1964 di Geneva Auto Show, ia bersama rekannya berhasil memperkenalkan produk supercar Lamborghini pertamanya yang bernama Lamborghini 350 GT. Dari sejarah terciptanya mobil supercar Lamborghini ini mengajarkan kepada kita untuk menjadikan hinaan sebagai motivasi yang membangun. Ketika kita diremehkan atau dihina oleh orang lain, arahkan kemarahan tersebut sebagai motivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, sehingga kesuksesan dapat diraih. Sama seperti Ferruccio menggunakan hinaan, di mana membuat dia bersemangat dan pada akhirnya dia bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia mampu menciptakan sport car mewah yang mampu menyaingi Ferrari. Cara terbaik untuk membalas hinaan adalah terus berusaha menjadi lebih berhasil dari orang yang menghinamu. Menelan rasa sakit karena dihina seperti menelan obat yang akan menjadikan Anda lebih besar dari sang penghina. Salam sukses. Kecurigaan yang menimbulkan penyesalan. Suatu hari, ada seorang wanita sedang menunggu di bandara. Sambil menunggu jam penerbangannya, wanita tersebut membeli buku dan sekantong kue di toko yang ada di bandara, lalu memilih tempat untuk duduk. Wanita itu membaca buku dengan asiknya. Tiba-tiba, si wanita melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil kue yang berada di antara mereka berdua. Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Sambil terus membaca, sang wanita kemudian mengambil kue yang berada di antara mereka dan memakannya. Beberapa menit kemudian, si lelaki tersebut mengambil lagi kue yang ada di kantong itu. Melihat hal ini, wanita itu semakin kesal sambil berpikir di dalam hatinya, kalau aku bukan orang baik, sudah kumarahi lelaki itu. Setiap wanita itu mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika hanya satu kue tersisa, wanita itu bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang akan dilakukan lelaki itu? Dengan tersenyum, si lelaki mengambil kue terakhir dan membaginya dua, dan menawarkan sebagian kue kepada sang wanita itu. Dengan kesal, sang wanita pun merebut kue itu dan berpikir, ya ampun, berani benar orang ini, sudah mencuri kue saya dan tidak berterima kasih. Beberapa waktu kemudian, penerbangan wanita itu diumumkan. Dengan menghela napas lega sambil mengumpulkan barang miliknya, sang wanita menuju pintu gerbang tanpa menoleh kepada lelaki si pencuri kue. Wanita itu pun naik ke pesawat dan duduk di kursinya, lalu mencari bukunya untuk membacanya lagi. Saat ia merogoh tasnya, betapa terkejutnya dia. Di situ ada kantong kue yang dibelinya tadi. Sambil berpikir, jadi kue tadi adalah milik laki-laki tersebut dan ia mencoba berbagi.
wanita itu sedih karena terlambat untuk minta maaf, dan ia merasa sangat bersalah karena telah menuduh di dalam hatinya lelaki itu sebagai pencuri kuenya. Kisah seperti ini sering terjadi di dalam hidup kita. Kita suka berprasangka buruk dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Kita suka berpikir orang lain tak tahu diri, orang lain yang salah, serta orang lain yang tidak tahu berterima kasih. Padahal sebaliknya kita yang berbuat demikian. Karena sering menilai orang lain buruk, menjadikan kita lupa untuk bercermin dan mencari kesalahan kita sendiri. Hal ini membuat kita memiliki sifat egois yang pada akhirnya dapat dengan mudah merendahkan orang lain dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebagian besar dari kita mudah sekali menilai orang hanya melihat dari penampilan atau mendengar dari kata orang lain, kemudian langsung menyimpulkan kalau orang tersebut adalah buruk, padahal belum tentu seperti itu kebenarannya. Pikiran yang dipenuhi kecurigaan akan sulit sekali melihat kebaikan orang lain. Sebelum kita mengenal orang lain lebih dalam, kita jangan berprasangka buruk dulu. Pahami dan kenali orang tersebut terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, "Don't judge a book by its cover," yang artinya jangan menilai sesuatu hal dari penampilan luarnya saja. Salam sukses. Cahaya lilin harapan. Di suatu ruang yang gelap dan sunyi, terdengarlah percakapan dari 4 buah lilin yang sedang menyala, yaitu lilin kedamaian, lilin keyakinan, lilin cinta, dan lilin harapan. Lilin-lilin tersebut merasa nyala api mereka tidak berguna lagi melawan kegelapan dalam ruangan tersebut dan memutuskan untuk padam. Lilin kedamaian berkata, "Untuk apa aku tetap menyala? Tidak mungkin lagi ada kedamaian di dunia ini karena manusia tidak mampu untuk menjaga aku." Maka lilin kedamaian sedikit demi sedikit mulai padam. Lalu lilin keyakinan berkata, "Untuk apa aku tetap menyala? Aku tidak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenalku." Setelah berkata demikian, lilin keyakinan pun mati ditiup angin. Giliran lilin cinta berkata dengan sedih, "Aku sudah tidak mampu untuk menyala. Manusia sudah tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Manusia saling membenci. Pertengkaran dan keegoisan semakin merajalela." Dan lilin cinta pun mati. Tiba-tiba seorang anak kecil masuk dalam ruangan tersebut. Begitu melihat ketiga lilin itu sudah padam dan ruangan itu menjadi semakin gelap, ia pun merasa takut dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian padam? Aku takut akan kegelapan." Lalu anak itu mulai menangis. Melihat anak itu menangis, lilin harapan berkata, "Jangan takut dan jangan menangis. Selama masih ada aku yang masih menyala, kita masih bisa menyalakan ketiga lilin yang sudah padam itu." Kemudian anak itu mengambil lilin harapan, lalu menyalakan lilin-lilin lainnya. Jangan pernah mematikan harapan di dalam diri kita, karena dengan harapan kita bisa melakukan apapun di dalam hidup kita. Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tanpa disadari, harapan bisa menjadi sumber kekuatan bagi seseorang
dalam melangkah dan membuat seseorang lebih bersemangat di dalam menjalani hidup serta tetap tegar, pantang menyerah sehingga mampu melewati segala cobaan. Harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa masih ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Harapan akan selalu ada, bagai setetes embun di padang gersang, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Salam sukses. Mutiara kehidupan. Pada suatu hari, di dasar laut ada beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main. Tiba-tiba, salah satu dari anak kerang menjerit kesakitan karena pasir yang masuk ke dalam cangkangnya dan mulai melukai tubuhnya yang lembut. Sambil menangis, kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya. "Tolong aku, Ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan teman-temanku." Melihat anaknya kesakitan, sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang bisa diberikannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi ibu tidak dapat menolongmu, Nak. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Coba tahan rasa sakit itu dan tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini," kata sang ibu sambil menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Tapi si kerang kecil tanpa menyerah terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit. Rasa sakit yang dirasakan oleh kerang kecil pun makin berkurang. Tanpa disadari, ternyata getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu, lama-kelamaan mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus dan sangat indah yang dikenal dengan nama mutiara. Penderitaan yang dialami kerang kecil ini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa karena keindahan mutiara yang dihasilkannya dan memiliki nilai sangat mahal dibandingkan 1000 kerang lain yang hanya disantap orang. Demikian juga dengan kita manusia. Dalam menjalani hidup ini, banyak cobaan dan ujian yang akan kita alami. Jika kita masih tetap tegar, sabar, dan fokus dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan mencapai keberhasilan. Hidup ini adalah pilihan. Apakah kita ingin menjadi kerang yang menghasilkan mutiara, atau apakah kita hanya ingin menjadi kerang biasa yang disantap orang? Semua tergantung dari diri kita masing-masing. Seperti proses mutiara, kehidupan ini juga membutuhkan proses sebelum akhirnya dapat mencapai suatu keberhasilan. Proses itu mungkin kita rasakan sangat menyakitkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kita harus tetap semangat dalam menjalani proses kehidupan ini. Setiap proses akan mendapatkan pencapaian berbeda-beda untuk setiap orang. Kita pun tidak perlu membandingkan proses yang kita jalani dengan orang lain. Tapi kita hanya perlu fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Lakukan yang terbaik. Terus berjuang dengan segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan.
niscaya mutiara-mutiara kehidupan akan datang menghampiri kita. Salam sukses. Kali ini saya akan menarasikan sebuah cerita dengan judul Keluar dari Zona Nyaman. Ada dua bibit yang berada di dalam sebuah ladang. Bibit yang pertama berkata, "Aku ingin tumbuh menjadi besar. Akan kujejakkan akar-akarku ke dalam tanah ini dan membuat tunasku tumbuh tinggi menjulang melewati tanah yang keras ini. Aku ingin merasakan hangatnya sinar matahari. Aku ingin merasakan lembutnya embun pagi pada pucuk daunku." Dan bibit pertama pun tumbuh menjadi sebuah tunas kecil yang kemudian menjadi sebuah pohon yang subur. Bibit yang kedua berkata, "Aku takut. Bila akarku kutanamkan ke dalam tanah ini, di sana sangat gelap. Apa yang akan kutemui di bawah sana? Tunasku pasti akan terkoyak dan menjadi rusak bila kuteroboskan tunasku ke atas tanah. Dan jika aku tumbuh, anak-anak kecil pasti akan mencabutku dari tanah. Akan lebih baik bila aku menunggu sampai semuanya aman." Dalam menjalani hidup ini, semua orang pasti ingin kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dengan cara keluar dari zona nyaman. Dengan keluar dari zona nyaman dapat membantu kita menemukan hal terbaik dari diri kita, yaitu dengan lebih berani dalam menghadapi tantangan. Kita harus mencoba hal-hal baru yang akan menjadikan kita tidak takut akan apapun dan menjadikan kita lebih tangguh serta memiliki keyakinan dapat mencapai lebih banyak dalam kehidupan ini. Jika kita terjebak di zona nyaman, akan membuat kita berhenti di suatu tempat, atau dengan kata lain, tidak akan membawa kita kemanapun, sehingga tidak ada suatu perkembangan dalam hidup ini. Karena pada saat seseorang menikmati posisinya di dalam kotak yang ia anggap sudah nyaman, ia tidak akan pernah melihat adanya peluang di luar sana untuk menemukan suatu terobosan baru atau sebuah peningkatan di dalam hidupnya. Jangan terlalu lama berada di zona nyaman, karena zona nyaman dapat membunuh potensi terbesar diri kita. Seperti bibit yang kedua, di mana dia tidak tumbuh dan berkembang. Sesuatu yang nyaman akan selalu membuat kita senang dan bahagia. Namun, tidak semua rasa nyaman itu baik, khususnya untuk kamu yang punya ambisi dan keinginan untuk berkembang. Paksakan dirimu untuk keluar dari zona nyaman, maka kamu akan menemukan hal-hal baru yang menakjubkan. Marilah kita bertindak seperti bibit pertama yang ingin tumbuh menjadi besar dengan berani keluar dari zona nyaman. Keberanian adalah kunci utama untuk dapat keluar dari zona nyaman. Beranilah bermimpi dan beranikan diri untuk mewujudkan semua impian. Karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian.